Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Kiai Haris Sadoko, saya kemarin itu sampaikan pada Gus Sekjen. Saya bilang saya itu mau ada perjalanan begini, tapi memang sebelum mendapatkan berita ibu saya sakit. Jadi saya bilang saya mau buka puasa di tempatnya Kiai Haris. Tuh, itu sudah ada nawaitunya. Bilang bisa nggak kawan-kawan? Karena saya sudah kangen, sudah lama nggak datang ke sana, saya mau ke situ. Gitu. Ya. Terus ya, karena saya dengar, saya dapat berita ibu saya sakit, usianya 92 tahun. Jadi itu yang pada waktu Mbah Mun minta saya memimpin partai ketika ada musibah itu, dan setelah Presiden Jokowi kemudian minta monggo gitu. Saya tanya pada ibu saya dulu tuh, dan ibu saya mengatakan yang sering dikutip sama Kang EF itu. Beliau mengatakan Odoia, Ootoa, Obelea, Osadala, Wano dia mau walimu mau ondo Ka'bah dia luo. Yang artinya kamu itu ada oto, ada mobil. Kamu punya rumah, Obelea punya rumah. Kamu punya segalanya gitu. Tapi wano dia mau walimu mau ondo, apabila kamu nggak mampu sanggup mau ondo itu mengibar-ibarkan panji Ka'bah itu, dia luo nggak ada kamu itu. Jadi ibu saya luar biasa. Jadi karena itu begitu kalau ada yang terjadi pada beliau pasti saya concern sekali. Jadi saya mohon maaf nggak bisa buka puasa, padahal niatnya itu mau buka puasa pada hari ini. Yang saya hormati Kiai Fadlan, Kiai Ubedillah, dan Ketua DPW beserta seluruh jajarannya. Ya, alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Saya mungkin mau cerita perjalanan beberapa waktu terakhir ini ketika memimpin, dan apa sih yang saya temui dan bagaimana harapan dan keinginan baik elit maupun akar rumput yang saya temui kalau terhadap partai yang sama-sama kita cintai. Bersyukur kemarin memang Gus Yahya dan Gus Ipul hadir di Malang. Saya juga bersyukur karena kedua beliau itu saya kenal dengan baik. Jadi dua-duanya itu saya kenal cukup lama. Pernah satu pekerjaan saya untuk dengan Gus Yahya di Dewan Pembinaan Presiden. Waktu beliau bersama Gus Dur juga saya ada komunikasi. Demikian juga dengan Gus Ipul. Lalu saya dulu kan suka dipanggil Kang Masnya mereka. Jadi itu mungkin satu kesyukuran yang lain. Jadi hubungan yang itu emosinya ada hubungan yang emosional itu. Mungkin hubungan emosional itu kan tidak tergantikan dengan hubungan-hubungan yang kebetulan. Jadi setiap waktu saya bisa telepon kedua beliau itu, atau yang sering juga menyambangi atau telepon saya adalah Gus Ipul. Bersyukur mereka sudah terpilih kemarin. Dan
mudah-mudahan itu juga satu petanda baik buat Partai Persatuan Pembangunan ke depan, bagaimana relasinya, hubungannya, keterkaitannya dengan Nahdlatul Ulama. Saya punya harapan, punya hitungan gitu. Nanti pada tahun 2024 seperti apa konfigurasi suara yang harus kita rebut dan kita bisa kuasai. Dan menurut saya memang battlefieldnya itu, wilayah tempurnya itu adalah di Pulau Jawa. Saya menargetkan di Pulau Jawa ini minimal kita mendapatkan 33 kursi DPR RI. Dan 33 kursi DPR RI itu memang mesti di sebagian besar harapannya adalah dari Banten, dari Jakarta, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan tentu kita juga berharap dari DIY. Dan 33 itu perah juga sudah kita peroleh sebenarnya di masa lalu, di tahun 1999 dan 2004. Karenanya saya berpikir pada waktu itu dengan teman-teman di DPP, bagaimana caranya agar pemilih-pemilih kita yang dipinjam oleh partai lain itu mau kembali untuk menjadi pemilih-pemilih P3 pada yang akan datang, dan bahkan menambah orang lain untuk ikut memilih P3 di tahun 2024 yang akan datang. Pekerjaan ini bukan pekerjaan mudah. Pekerjaan ini pekerjaan yang saya kira memerlukan keseriusan, ketekunan, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang detail, yang rinci, bukan pekerjaan rencana-rencana besar, tapi rencana-rencana yang memang bisa dilaksanakan, rencana-rencana yang nggak perlu melip-melip gitu, tapi nggak bisa mendarat, nggak bisa membumi, tapi buatlah rencana-rencana yang memang bisa kita cabut dan kita laksanakan. Itu karenanya kami coba dengan memberikan political marketing yang kemarin dan seterusnya. Nanti ada waktu, ada masanya saya kira akan kita coba seperti apa pekerjaan elektoral yang sesungguhnya. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan adalah ini kenapa saya ingin rembukan sebenarnya dengan Kiai Haris adalah apa sih sebenarnya isu yang baru yang akan kita ketengahkan menjadi pilihan dari Partai Persatuan Pembangunan ini kepada rakyat, kepada bangsa, kepada umat. Kegelisahan apakah di umat itu yang kita bisa jawab dalam bentuk tawaran-tawaran program ke depan yang bisa kita laksanakan, bukan hanya janji-janji kosong. Jadi saya berpikir seperti itu, saya sampaikan pada Bu Sekjen, sepertinya saya harus banyak berguru dengan para kiai-kiai kita. Apa sih tawaran kita itu apa? Harus ada sesuatu yang baru. Kalau kita ingin membawa peradaban baru, peradaban Islam rahmatan lil alamin yang baru, yang toleran, yang beradab sesuai dengan fitrah kita, ahlu sunnah wal jamaah dan seterusnya, itu bentuknya apa gitu. Ya mungkin hal itu hanya bisa direkam, dirasakan oleh para kiai-kiai kita. Itulah sebabnya ketika acara di tempatnya Kiai Fadlan itu hari
saya beranggapan bahwa P3 harus dimulai dengan pertemuan pada waktu itu, dan dari sana saya baca apa saja yang disampaikan untuk memperbarui langkah-langkah P3 ke depan. Satu contoh misalnya, ini saya lagi tamping, saya coba nih ya, untuk saya berikan pada seorang ya ahli yang seperti Kang EF juga. Untuk membuat P3 kemudian dikenal, harum kembali, terpilih, apakah kita harus punya afinitas politik yang kuat dengan calon presiden? Kalau harus punya itu, calon presidennya yang mana? Yang menguntungkan buat P3? Atau kalau tidak, apakah masih mungkin kita dengan mengetengahkan persoalan-persoalan masyarakat yang bisa kita atasi, solusi-solusi yang kita bisa tawarkan? Jadi pokoknya kalau P3 menang, kemiskinan bisa diturunkan. Kalau P3 menang, lapangan pekerjaan akan terwujud. Apa yang seperti itu? Atau P3 insya Allah adalah yang sangat toleran dan seterusnya. Atau kita P3 adalah partai yang akan mengusung A jadi presiden. Atau kita partai P3 yang mengusung B jadi calon presiden. Ini saya galau. Ini galau sekali ya. Saya nggak mau terjebak terlalu praktis seperti ini. Lalu orang lupa P3. Hanya orang ingat si A, si B yang calon presiden. Dan kemudian tidak tahu P3 itu siapa. Dan kemudian kalau diingatkan program itu dianggap janji-janji. Jadi saya pikir apa yang mesti menggerakkan. Dan saya sampaikan, mungkin kemarin kami diskusi dengan seseorang juga yang punya kecintaan pada partai kita, yang mengatakan, Pak Arso, coba lebih digemakan itu Islam yang amalan, bukan Islam yang hafalan, tapi yang mengamalkan, yang diamalkan dan ada wujudnya, terus menjadi contoh. Oh, dia lalu memberi pengaruh-pengaruh baik, kehadirannya itu menyejukkan, seperti kehadiran para kiai di tengah masyarakat menyejukkan. Bisa tak P3 itu seperti itu? Tidak misalnya, meskipun ini adalah generasi muda kita, begitu kalau GPK di Jogja datang, dipasang orang, oh, ini ngobrol, wah gitu kan, gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Nah jadi ini yang sedang saya cari rumusannya. Apakah ini kayak Fadlan mesti mengundang kembali lagi majelis syariah, dicari apa kira-kira? Apa kita langsung ujuk-ujuk nyalonin si A jadi presiden? Itu ada baiknya atau saya kira ini saya nggak mau terjebak di situ. Nanti kemudian kita kehilangan jati diri sebagai partai. Yang kedua adalah kalau kita cuma bermain di domain, di wilayahnya ceruk pasar yang partai Islam atau berbasiskan pemilih Islam yang jumlahnya makin ciut itu sekarang cuma 30%. Ya jumlah, kalau dijumlahin PKB, PAN, PKS, P3 itu nggak ada apa-apanya dengan partai-partai nasionalis. Masa kita begitu? Kalau mereka bisa nyeruduk masuk di wilayah pemilih kita, kenapa kita nggak bisa nyeruduk balik masuk ke wilayah mereka? Tanpa kita mengetengahkan politik identitas, tanpa kita kemudian mengutamakan yang kemudian nanti disikapi oleh orang lain, kita
sangat fanatik atau tidak toleran. Nah ini kan kita hati-hati ya. Seperti pegang telur nggak bisa dikeremes, keremes pecah telurnya. Nah kegelisahan ini semakin apa ya, sama saya itu semakin terasa begitu ingat 14 Februari 2024 gitu. Saya berupaya maksimal, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan oleh seluruh kader, dan upaya ini hanya ada artinya kalau semua punya pandangan yang sama. Tapi sekali lagi saya ingin ingatkan para kader-kader itu untuk kembali ke basisnya, dan basis kita dalam hal ini yang ada di para pemikir, para penggerak, influencernya partai P3 itu kan tentunya para kiai kita. Pasti beliau-beliau itu tahu bagaimana sih menjamah jamaah, bagaimana menjamah pemilih dan kemudian menginfluence sesuatu. Jadi influencernya itu bukan medsos gitu. Influencernya itu tidak dari mana-mana. Jadi kita mendudukkan kembali posisi itu dengan baik agar kita bisa menghadirkan keislaman yang indah itu, keislaman rahmatan lil alamin itu yang tidak mengancam siapapun di tanah air ini, yang memberikan kesempatan yang sama dengan semua. Itulah sebenarnya keinginan saya mau datang ke Kiai Haris. Sebenarnya mau ngomongnya itu berdua gitu. Kiai kira-kira piye nih, ini gimana, betul nggak gitu. Dengan Kiai Fadlan dan kumpul-kumpul ngobrol seperti itu. Saya kangen juga gitu, ngobrol-ngobrol seperti itu. Yang diskusi itu kan jauh lebih buat saya intens gitu. Kayak apakah kita sudah selesai hubungan antara negara dengan Islam? Apakah kita sudah selesai antara hubungan negara dengan sekular? Apakah sudah selesai hubungan Islam nasionalisme? Kita kalau sudah dianggap partai yang berbasis agama, seakan-akan kita bukan partai nasionalis, seakan-akan begitu. Sementara yang di nasionalis juga banyak yang beragama Islam. Jadi kan aneh, kita tiba-tiba di cornering gitu, di pojokkan hanya dengan seperti itu. Padahal cita-cita nasional itu juga lebih banyak dijewantahkan oleh para pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka, para kiai kita di masa revolusi kemerdekaan, bahkan sampai hari ini. Jadi aneh kalau kita kemudian hanya sampai di situ. Nah ini terus didikotomikan nasionalis religius, ini ada P, kira orang ada P, ini nggak benar. Nah posisi ini menurut saya yang harus kita cairkan, dan orang kemudian sadar bahwa kehadiran yang kita tawarkan kepada masyarakat, kepada publik itu adalah tawaran yang menyegarkan, peradaban Indonesia masa depan yang menyegarkan, Islam ya Islam gitu. Kita tidak usah mengatakan kita Islam yang puritan atau Islam, ya pokoknya Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang kita mengayomi semua umat yang beragama. Itu kegelisahan saya, kiai, yang ingin saya share, ingin berbagi pada para kiai. Karena itulah juga saya mengapa berdiskusi dengan teman-teman di PBNU, piye nih, kayak gimana. Ayo kita sama-sama membangun masa depan, dan P3 adalah instrumen di politik. Partai politik itu sudah seperti menjadi pohonnya kekuasaan. Karena di dalam pohon kekuasaan itu bercabang-cabang, ada cabang eksekutif, legislatif, yudikatif, hakim pun dipilih di DPR. Ya. Kemudian pemilihan presiden dan seterusnya. Nah, kalau partai politik itu adalah semacam pohon kekuasaan. Nah, kalau pohon kekuasaan itu dalam bentuk apa pohon kita? Apakah pohon beringin yang gede?
ataukah pohon perdu yang cuma kecil itu, yang cabangnya juga nggak tekan-tekan gitu. Nah, saya kira itu sebenarnya keinginan saya, kajian saya di sini. Tapi saya mohon maaf itu kita semua punya ibu dan ibu memang kita segerakan gitu. Allahumma fiqil aqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.